Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Cindy Aulia Gunting, saya Eva Satila, saya Charlie Rosari Sekali, saya Tiurina Sigalini, saya Siti Sabarat. Kelompok kami akan menjelaskan dan membuktikan mengenai rumus-rumus luas dari setiap bangun datar. Yuk kita saksikan bersama. Saya di sini akan membahas mengenai rumus luas bangun datar persegi dan mengapa sih rumus luas bangun datar persegi itu sisi kali sisi. Berikut penjelasan mengenai rumus luas bangun datar persegi. Gimana sih pendekatan rumus luas bangun datar persegi? Rumus luas bangun datar persegi. Dapat kita lihat ada sebuah gambar persegi yang panjang sisinya sebesar 5 satuan. Kita bisa menghitung kotak-kotak kecil pada gambar persegi tersebut. Bahwa benar persegi pada gambar tersebut adalah 5 satuan. Mari kita hitung bersama. Misalnya persegi tersebut kita buat sisi A, B, C, dan D. Nah, untuk di sisi A ke B, kita hitung ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk sisi B ke C, ada 5 kotak juga. 1, 2, 3, 4, 5. C ke D, itu ada 5 kotak juga. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk sisi D ke A juga ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Karena bangun datar persegi itu adalah bangun datar yang memiliki sisi panjang yang sama, maka kita dapat mempersingkat bahwa rumus luas dari persegi tersebut bisa sisi kali sisi. Karena dengan kita mengalihkannya, itu termasuk ke dalam total keseluruhan luas permukaan pada bangun datar persegi tersebut. Selanjutnya kita ke bangun persegi panjang. Seperti kita ketahui selama ini dari kita SD, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar atau disingkat P kali L. Tapi apakah kalian pernah pikirkan kenapa rumusnya itu P kali L? Nah, berikut adalah video penjelasan mengapa rumus persegi panjang itu P kali L. Yuk kita simak sama-sama. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa luas persegi panjang ada hubungannya dengan bangun datar persegi. Kenapa gitu? Nah, kita ingat lagi, kalau luas persegi itu sisi kali sisi. Ini, misalnya kita punya 2 persegi, dan kita jajarkan 2 persegi tersebut, maka akan membentuk satu bangun datar yang kita sebut sebagai persegi panjang. Kita misalkan, itu panjang masing-masing sisi perseginya adalah 1 cm, maka luasnya bisa kita hitung, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi, sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 cm. Jadi, luas satu persegi adalah 1 cm. Di sini kan ada 2 persegi nih, jadi kalau ada 2 persegi yang membentuk persegi panjang tersebut, maka luas persegi panjangnya sama dengan luas 2 persegi yang membentuknya. Jika tadi satu persegi luasnya itu 1 cm persegi, sedangkan di sini terdapat 2 persegi, maka luas persegi panjang tersebut adalah 2 cm persegi. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Coba kita banyakin lagi perseginya ya. Dapat kita lihat ada 6 persegi yang membentuk persegi panjang. Seperti yang kita ketahui tadi, luas sebuah persegi adalah 1 cm. Maka, berapa luas persegi panjang ini? Ya, benar, ada 6 persegi. Jadi, luasnya adalah 6 cm persegi. Bisa kita amati gambar ini, bahwa persegi panjang itu adalah gabungan dari 2 baris dan 3 kolom persegi. 3 kolom ini yang sering disebut panjang, dan 2 baris ini yang sering kita sebut lebar. Mari kita coba ke contoh soal. Di sini, kita mempunyai persegi panjang dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm. Jika kita bedah dan pecah persegi panjang ini, akan menjadi seperti ini. Dapat kita lihat, ada 18 persegi yang terdiri dari 6 kolom dan 3 baris. Jika satu persegi luasnya 1 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah 18 cm. Coba kita buktikan luas persegi panjang tersebut menggunakan rumus, yaitu luas sama dengan P kali L sama dengan panjangnya 6 dikali lebarnya 3. Maka hasilnya adalah 18 cm. Nah, sudah terpecahkan ya, kenapa rumus luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Selanjutnya adalah bangun datar segitiga. Seperti yang kita ketahui, rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Kenapa ya luas segitiga itu harus setengah kali alas kali tinggi? Yuk kita simak video pembuktian rumus luas segitiga berikut ini. Sebelum dibuktikan luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, kita pahami dulu bahwa semua bentuk bangun datar itu berasal dari pendekatan bangun datar yang lain. Misalnya segitiga itu dibentuk dari pendekatan persegi dan persegi panjang.
Nah, di sini saya akan menentukan luas segitiga dengan pendekatan bangun datar persegi panjang. Berawal dari persegi panjang ABCD, kemudian persegi panjang tersebut kita belah menjadi dua bagian yang sama dengan menggunakan diagonalnya. Maka akan diperoleh dua segitiga yang kongruen. Jika kita hilangkan salah satu segitiga, maka akan terbentuklah sebuah segitiga ABC. Kita tahu bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas persegi panjang ABCD adalah AB sebagai panjang dikali BC sebagai lebar. Dapat kita lihat bahwa luas segitiga ABC tersebut adalah setengah dari luas persegi panjang ABCD. Maka luas segitiga ABC sama dengan setengah kali AB kali BC. Dapat kita lihat pula bahwa AB itu adalah tinggi dari segitiga ABC dan BC adalah alas dari segitiga ABC. Maka sama dengan setengah kali tinggi kali alas, sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi terbuktilah bahwa luas segitiga adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Materi selanjutnya yaitu pembuktian luas belah ketupat dengan pendekatan persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Karena setelah kita potong-potong pada bagian diagonal belah ketupat, kita akan menghasilkan bentuk persegi panjang seperti video berikut. Setelah potongan-potongan diagonal belah ketupat tadi kita susun sedemikian rupa, maka terbentuklah persegi panjang, yang dimana panjang keseluruhan dari persegi panjang ini merupakan panjang garis horizontal pada belah ketupat atau sering disebut dengan D2, dan lebar dari persegi panjang ini merupakan setengah garis vertikal yang disebut dengan diagonal 1. Jadi dapat kita simpulkan dari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar dihasilkan setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka kita temukan rumus belah ketupat yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Pembuktian rumus yang sama juga terjadi pada layang-layang, yang dimana setelah kita memotong diagonal-diagonal pada layang-layang, kita akan mendapatkan bentuk persegi panjang. Yang dimana panjang dari keseluruhan persegi panjang ini merupakan panjang garis horizontal pada layang-layang atau disebut dengan D2, dan lebarnya merupakan setengah dari garis vertikal atau D1, sehingga dapat dihasilkan dari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Dapat kita temukan rumus luas layang-layang yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 berdasarkan pembuktian dari pendekatan persegi panjang tersebut. Terima kasih. Seperti yang kita tahu, rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Dari SD, kita mungkin hanya menggunakan rumusnya saja, tanpa tahu dari mana sih asal dari rumus luas lingkaran. Kenapa ya rumus luas lingkaran harus pi r kuadrat? Kenapa nggak 2 kali pi r kuadrat atau 3 kali pi r kuadrat saja? Nah, jadi tujuan video ini adalah untuk membahas dan membuktikan bersama asal dari rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran dapat kita peroleh dari turunan rumus luas persegi panjang. Untuk membuktikannya, kita bayangkan ada sebuah lingkaran kue utuh yang dipotong ke dalam 18 bagian sama besar. Kemudian, setiap potongan lingkaran kue tersebut kita susun ke dalam bentuk zigzag dengan seluruh sisi saling menutup seperti ini.
Jika kita perhatikan, bentuk susunannya adalah berbentuk persegi panjang, dengan panjang sama dengan setengah dari keliling lingkaran dan lebar sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Dari data tersebut, kita dapat membuktikan rumus luas lingkaran sebagai berikut. Luas lingkaran kue tersebut sama dengan luas persegi panjang. Rumus dari luas persegi panjang adalah L sama dengan panjang kali lebar, di mana panjang sama dengan setengah dikali keliling lingkaran, dan lebar sama dengan jari-jari lingkaran. Rumus dari keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r, sehingga dapat kita peroleh bahwa L sama dengan setengah dikali 2 dikali pi dikali r dikali r. Hasilnya, apabila disederhanakan, kita akan mendapat rumus dari luas lingkaran kue tersebut adalah pi r kuadrat. Nah teman-teman, rumus inilah yang biasanya kita gunakan pada saat menghitung luas dari sebuah lingkaran. Baik teman-teman semua, demikian saja penjelasan mengenai pembuktian rumus luas lingkaran yang dapat saya paparkan dan kita bahas bersama. Sekian dan terima kasih.